Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang, yang sama-sama kita hormati Wakil Rektor serta pimpinan Universitas Negeri Padang, Sekretaris Senat, Bapak Ibu Dekan Selingkungan Universitas Negeri Padang, Bapak Ibu Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, Bapak Ibu Kepala Biro, Kepala UPT, Kepala Departemen, dan Kaprodi, serta para ibu dosen yang hadir, baik secara luring maupun daring, pada kegiatan Subuh Mubarakah pada pagi hari ini. Rekan-rekan mahasiswa, kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita, ayunan tangan kita menuju rumah Allah yang kita cintai ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini subuh mubarakah dihostkan oleh Fakultas Teknik. Tentunya teristimewa untuk Bapak Ibu dari Sivitas Akademika Fakultas Teknik yang berhadir pada subuh hari ini, baik yang hadir secara daring maupun yang hadir secara luring di Masjid Al-Azhar ini. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, mengawali acara kita pada subuh hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Rizky Aditya Pratama. Pada Rizky kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi Bapak Ibu lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Rizky Aditya Pratama. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita pada subuh hari ini. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah subuh yang berbahagia, tentunya yang kita muliakan penceramah kita pada subuh hari ini, yaitunya Bapak Dr. Haji Safruddin Halimi LCMA. Beliau adalah dosen UIN Imam Bonjol Padang yang akan memberikan tausiah pada subuh mubarakah ini dengan tema membentuk insan-insan Quran. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita persilakan dengan segala hormat Bapak Dr. Haji Safruddin Halimi LCMA dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang kita muliakan Bapak Rektor, Bapak Wakil-Wakil, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, umumnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pimpinan di Universitas Negeri Padang, Bapak-Bapak, Ibu dosen, para mahasiswa Universitas Negeri Padang yang dimuliakan oleh Allah, umumnya hadirin hadirat yang hadir dalam subuh mubarak pada pagi yang mubarak ini insyaallah dalam acara yang juga mubarak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, kesehatan, kekuatan, kesempatan yang diberikan kepada kita. Kita terlebih lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengutus Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa kitab suci Al-Qur'an yang luar biasa, yang mukjizat. Mukjizatnya itu mengalir sejak dari dia diturunkan sampai akhir zaman. Siapa yang membacanya, siapa yang mentadabburinya,
siapa yang mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, membentuk pribadinya, sikapnya dengan Al-Quran itu, maka dia akan menjadi insan-insan paripurna, insan-insan yang mulia. Bagaimana ya insan-insan Qurani, manusia yang dibentuk oleh Al-Quran, maka dapat kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ini salah satu ayat yang lengkap dalam satu ayat itu menjelaskan tentang karakter seorang muslim, muslim yang ideal, muslim Quran. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa qama shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat sayaqul sufaha minan nas, ayat pertama juz kedua Al-Baqarah tentang pemindahan kiblat. Nah, dahulu ya ketika salat itu diwajibkan, pertama-tama kita menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Tapi kemudian dan ketika menghadap ke Baitul Maqdis ada juga yang heboh, terutama Yahudi. Oh, berarti kalau begitu sama kiblat kita atau kami yang lebih dahulu dari kalian. Ketika dipindahkan tambah heboh lagi. Ya, kenapa pindah? Jadi kalau dulu sholatnya tidak sah tuh, seperti kan ada sholat pada masjid yang salah arah kiblatnya ya. Ya, karena dulu mungkin ketika membangun masjid itu yang penting menghadap ke barat ya. Ternyata sekarang kita ketahui meleset 20 derajat. Harusnya serong kanan kalau kita di Indonesia ini. Nah, heboh juga. Ada yang tidak mau merubah gitu. Kalau gitu bagaimana dari dulu sholat kita? Nah, jadi heboh. Maka Allah menjelaskan di sini, walaisal birra, yang kebaikan. Birra itu khair. Khair dalam secara umum, kebaikan. Bukanlah menghadapkan ke timur dan ke barat itu, kata Allah. Itu hanya sekedar untuk menyatukan supaya lebih teratur kita kemana menghadap. Agama, maqasid dari agama itu bukan menghadap ke apakah ke Ka'bah ataupun ke Baitul Maqdis, Masjidil Haram atau Masjidil Maqdis, termasuk juga syakliyat namanya. Bentuk formalitas, gerakan-gerakan dari ibadah kita. Salat, rukuk, sujud, apa di situ letaknya kebaikan? Allah katakan tidak. Bukan itu maqasidnya. Sehingga kalau salat pun juga kalau sampai kita di satu saat, satu kondisi tidak tahu kemana kiblatnya, salat saja. Ijtihad sebisanya, lalu salat kemana? Yang kira-kira menurut kita waktu itu di sanalah kiblat. Kalau tidak bisa berukuk, tidak bisa sujud, ya salat. Bagaimana bisanya? Karena maqasid daripada ibadah, termasuk nanti maqasid tujuan agama bukanlah mazahir, bukanlah bentuk lahiriahnya itu. Tapi agama itu jauh lebih luas, lebih dalam dari itu. Apa kata Allah yang apa yang baik? Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal kitab wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang pertama, yang baik itu adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, kepada kitab dan nabi.
Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah titik nuqtatut tahawul, titik balik orang dari penundukan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dengan kesadarannya, dengan ilmunya, dengan ma'rifatullahnya menjadi hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah insan Qur'ani yang pertama, hanya tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada siapa dan apapun juga. Bebas, jiwanya bebas. Walaupun fisiknya ada yang budak ketika itu, tapi jiwanya jiwa merdeka. Saya beriman kepada Allah, saya hanya taat kepada Allah, saya berubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah juga titik balik manusia dari fauda, dari kekacauan, dari kebingungan, dari ketidak tahu arahan dalam hidup menjadi manusia yang jelas jalan hidupnya, mau dari mana, sedang di mana sekarang dan hendak ke mana. Sehingga dia yamshu alal ardi hauna. Dia berjalan di muka bumi dengan langkah yang tegap, langkah kokoh. Jelas, karena jelas dia hendak kemana dan apa yang harus dia lakukan di dunia ini dan bagaimana apa yang harus dia hindari dalam kehidupannya jelas. Itulah manfaat iman. Inilah yang Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, rahmakumullah. Iman itu juga tidak tumbuh. Tidak cukup hanya dengan kita mendengar. Begitu kata ustaz, begitu kata orang. Apalagi dengan di YouTube saja gitu kan. Tidak. Iman yang diharapkan itu memang iman yang berdasarkan kepada basirah, pemahaman, kesadaran. Jalan iman itu luar biasa. Yang pertama tariknya akal. Jalannya itu adalah dengan akal. Pikiran logis. Yang kemudian kalau tidak tercapai karena ada yang tidak bisa kita pahami, maka dibantu oleh wahyu. Tapi akal penting. Semakin kritis orang, semakin bisa dia berpikir analitis itu, maka insya Allah ilmu itu akan membawa kepada iman. Bukan mitos, bukan takhayul, khurafat, yang penting percaya saja. Bukan begitu agama kita. Insan Qur'ani tidak bisa menerima begitu saja doktrin. Gitu. Tapi Nabi Rasulullah SAW sejak dahulu mengajarkan agama ini, apalagi akidah ini, afala tubsirun. Wafil ardi ayatul lil muqinin. Dalam bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Fikirkan. Jadi insan Quran itu insan yang pemikir. Insan yang care dengan lingkungan. Bukan orang yang masa bodoh. Yang penting hidupnya saja, urusannya saja. Yang lain itu tidak dipikirkan. Afala tubsirun wa fi anfusikum. Dalam dirimu. Fisikmu. Luar, dalam. Afala tubsirun. Pikirkan. Insan Qur'ani, pemikir, peneliti. Luar biasa. Itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang juga dibawa oleh para nabi. Dan Rasulullah sebagai pembaharunya. Kemudian alladzina amana billahi wal yaumil akhir. Iman kepada hari akhir, percaya kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu akan dibalas dengan baik, yang buruk akan dibalas dengan buruk. Allah itu adil. Ada hari akhirat nanti. Dan itu tidak mustahil. Coba apa alasan untuk menolaknya? Ketika Allah mampu menciptakan kita dari awal, dari tidak ada, maka akan mampu juga Allah nanti akan menciptakan kembali setelah kita mati, setelah kita habis dalam kasat matanya habis, tapi mungkin saja masih ada yang tinggal. Karena tidak ada yang habis benar dalam hidup ini.
Kekalan energi pun juga katanya kekal juga ya Pak Anwar. Kata orang fisika. Nah, jadi kemudian percaya kepada malaikat. Ini kebaikan. Apa artinya? Seorang mukmin, insan Qurani itu orang yang berpikiran luas. Sadar akan kelemahan diri kita bahwa tidak semuanya kita bisa melihat. Ada alam di balik yang zahir ini. Kalau orang termasuk orang ahli fisika pun juga harus sudah yakin kan tidak semuanya bisa kita lihat kan, pemandangan kita terbatas, pendengaran kita terbatas. Jadi percaya kepada malaikat, percaya kepada jin, kepada alam gaib, logis. Karena tidak semuanya. Kalau orang mengatakan tidak nampak, itu tidak ada. Itu sekarang itu kalau ada orang berpikir begitu, itu justru tidak logis. Berapa banyak dalam kehidupan kita tidak bisa kita inderai, tidak bisa kita tangkap dengan panca indera, tapi dia yakin kita ada. Wal kitabi wan nabiyyin. Iman kepada kitab para nabi, iman kepada kesatuan agama, kesatuan manhaj, kesatuan umat, satuan karena para nabi membawa agama yang sama. Kitab suci membawa ajaran yang sama. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu dari tasawur, berangkat dari persepsi iman yang benar seperti itu, maka orang insan yang Qurani lihat bahwa dia adalah bagian dari komunitasnya, bagian dari masyarakatnya, bagian dari jamaahnya. Maka apa sikapnya? Allah menjelaskan langsung wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Sikapnya adalah wa atal mal, memberi. Ala hubbihi, sementara dia juga cinta. Dia juga perlu kepada harta. Ini apa? Karakter insan Qurani yang lain adalah dia terbebas dari sikap ananiah, egois, egosentris, mementingkan diri sendiri saja. Pelit. Tapi insan Qurani itu merasa dirinya bahagian dari komunitasnya, maka ada tanggung jawabnya kepada komunitasnya itu. Apa? Yang pertama yang paling dekat itu adalah ati al-mala ala al-qurba ya. Dzawil qurba. Atal mala ala hubbihi dzawil qurba, keluarganya. Dilihat lagi yang lain mungkin dari keluarganya atau bukan dari keluarganya, al-yatama, anak yatim yang perlu dibantu. Kemudian orang miskin, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, kemudian dia mungkin dari daerah putus belanjanya, ibnu sabil menjadi perhatian, care lingkungan, suka memberi. Wasailina wa firriqab, mungkin ada orang yang ya miskin tapi kemudian dia tahan, iffah namanya. Dia jaga kemuliaan harga dirinya, tidak mau minta-minta. Tapi karena orang lain banyak yang tidak care, yang tidak tahu akhirnya, maka terpaksalah wasailin. Ada yang minta-minta. Minta-minta ini pada dasarnya ini dilarang. Tidak baik, ya, merendahkan diri. Tapi karena mungkin orang lain tidak tahu, maka terpaksa. Maka seorang insan Qurani yang peduli tadi membantu. Orang yang terpaksa minta mungkin dengan penyesalan lah bagi dia. Kenapa harus minta? Harusnya saya tahu lebih dahulu. Wa firriqab, ini masalah sosial dulu, yaitu orang dalam perbudakan. Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah.
Insan Qurani mendirikan sholat. Beda antara mendirikan sholat dengan menghadap ke barat ataupun ke timur. Beda mendirikan sholat dengan rukuk dan sujud. Kalau menghadap ke barat atau ke timur, rukuk, sujud, duduk, tawarruk dan sebagainya, itu baru jasadnya. Sementara sholat yang diminta kepada kita itu adalah dengan semua yang kita miliki, fikr, pemikiran, kemudian syuur, perasaan, dan berjasad. Merepresentasikan fikrah Islamiyah yang lengkap. Pemikiran Islam yang lengkap bahwa Islam itu terdiri dari tasawur, persepsi, syuur, perasaan, amal, dan suluk sikap kita. Ini tercermin bapak-bapak, ibu-ibu, insan-insan Qurani insyaAllah dalam salat kita. Salat kita itu harus melibatkan 3 ini. Akal, hati, dan jasad. Kalau jasad itu mudah, itulah yang kita mengangkat tangan, letakkan di sini, ya, kemudian kita rukuk, sujud, itulah amal dari jasad. Tapi bukan itu yang utamanya malah. Walaupun itu adalah rukun sholat kita, tapi kalau seandainya tadi ada uzur, itu bisa dimaafkan. Yang keduanya yang penting adalah sholat dengan akal, dengan pikiran. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin di antara kita kelemahan kita karena sholat itu wajib dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa asing bagi kita kan, bukan bahasa ibu kita. Maka sekarang masih banyak orang sholat itu tidak paham apa yang dia baca. Ini tradisional ini Pak. Jadi tidak harusnya kita kalau yang sudah insya Allah ini muslim muta'allim, muslim terpelajar, pandai bahasa Inggris, pandai pula karena bahasa Jepang pun tahu, bahasa Korea pun tahu. Kalau tidak pandai bahasa Arab, ini keterlaluan. Maaf Pak. Yang kita dosen, udah ada katir ya, doktor. Apalagi guru besar gitu, umpama. Maaf sekali lagi. Kalau tidak paham juga apa yang dibaca dalam sholat, berarti itu, kalau kata Roma Irama, keterlaluan katanya. Keterlaluan. Tapi begitu kan kita juga apa belajarnya dulunya kita kan begitu tradisional. Sama dengan baca Quran. Kalau ada pandai itu baca Quran itu berbalik nanti kalau yang bagus suaranya masuklah ke kelas irama kan. Nah, pandai melafazkan baru belum membacanya adik. Coba kalau kata al-qiraah membaca itu kan innamal qiraah lil-i'tibar. Yang dimaksud dengan membaca itu adalah apabila kita dapat mengambil pelajaran. Cobalah ada buku, baca buku. Kata dosen, baca halaman sekian. Terus tanya, apa isinya? Apa sudah dibaca? Sudah. Apa isinya? Tidak tahu. Kira-kira apa kata dosennya? Itu belum baca namanya. Al-Quran kita baca tiap hari. Ada yang 1 juz 1 hari. Alhamdulillah. Pahala bagus, pahala banyak. 1 huruf 10 pahalanya. Kalau wuduk. Kalau tidak wuduk 1 pahala. Tapi apakah itu tujuan utama? Itu bonus itu Pak. Yang tujuan utama itu lil hidayah, untuk petunjuk. Tapi dapatkah petunjuk kalau kita tidak paham? Ya tidak dapat.
Nah, sholat itu juga begitu. Kita fahami apa yang dibaca, kita tadabburi, kita hayati, kita renungkan apa yang dibaca. Rabbi firli, artinya, ya Allah ampunilah dosaku. Dosa yang mana? Jadi kita dalam sholat itu kan bermunajat, memohon, dan juga ada dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah hendaknya kita pahami dulu. Lalu dari hati. Nah, jadi ada jasad, ada akal, pikiran, dan hati. Membana-bana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau tidak karena ampun darimu, kalau bukan karena rahmatmu, aku akan celaka. Tidak ada tempat meminta selain darimu. Hati kita yang minta. Maka itulah orang yang salat itu mesti ada khauf dan raja, kata ulama. Takut dan harap. Itu hati. Jadi, makanya dikatakan kalau kita baca-baca buku tasawuf, Imam Al-Ghazali gitu umpamanya menggambarkan bagaimana para salafus saleh salat bergetar, menangis. Bagaimana khusyuknya mereka salat, kharru sujada wa bukiya. Tanda khusyuk menangis. Katanya. Bukan yang khusyuk itu Allah saja yang teringat. Bagaimana konkretnya? Allah gitu, tidak mungkin itu. Yang diingat itu apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan kepada Allah. Bapak, Ibu, ada yang dikomunikasikan, komunikasi kita dengan Allah. Spiritual communication kita nih dalam sholat itu. Apa yang kita sampaikan? Maka saya uji anak saya, Pak. Sudah sholat, capek sholat. Apa yang diminta tadi? Bingung dia. Kok ini sholat tidak minta? Sholat itu doa. Kalau tidak tarasoda meminta itu berarti belum doa lah kan? Kan ada hafalan. Sholat itu bukan ayat-ayat hafalan, bukan mahfuzat. Kalau dalam bahasa pesantrennya mahfuzat namanya, yang dihafal saja. Ya itulah kebanyakan ibadah kita. Ada sangat hafal, benar-benar dolin saja, tiba di walat dolin, tidak dihayati. Nah itu tradisional. Kita insan Qurani, aqama shalah wa ataz zakah. Salatnya seperti itu dan kemudian membayar zakat. Bapak Ibu jelaskan tadi di atas atal mala la hubbihi dabil qurba. Memberikan harta kepada mulai dari keluarga kepada anak yatim, fakir miskin. Kemudian ada lagi zakat. Berarti beda. Dua kewajiban kita yang sudah beruang. Yang punya harta ada kewajiban zakat, ada kewajiban membantu fakir miskin, anak yatim, terhadap keluarga. Di luar zakat. Pajak bagaimana? Tambah lagi. Kalau negara perlu, boleh. Menurut agama syariat dalam hukum Islam, kalau agama perlu untuk menerapkan pajak kepada warganya, dibolehkan. Jadi itulah kewajiban kita. Dan yang dalam ayat ini itu beda antara zakat dengan membantu keluarga. Masa membantu kemenakan, bantu adik dari zakat. Zakat itu beri kepada amil. Pemerintah yang mintanya. Khudh min amwalihim sadaqatan tahirum wa tuzakihim biha. Sementara kepada keluarga hendaknya di luar zakat. Itulah orang yang karim, pemurah. Insan Qur'ani yang karim.
Kalau hanya zakat itu belum karim. Karena itu standar minimalnya. Orang masuk Islam, syahadat, mau syahadat, mau enggak sholat, mau bayar zakat nanti, mau. Tuh zakat standar minimal menjadi muslim, belum menjadi muslim yang karim, muslim yang muhsin lagi kalau baru hanya sekedar zakat. Dua lagi, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Inilah insan Qur'ani, bisa dipegang janjinya. Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran, mendorong kita agar menepati janji, menepati kontrak, menepati sumpah-sumpah yang sudah kita berikan komitmen dengan itu. Dijadikan sebagai ayatul iman, tanda iman. Orang mukmin itu adalah orang yang memenuhi janji. Ditunjukkan oleh salafus saleh dulu. Kalau sudah berbaiat, baiatul aqabah, baiatul ridwan, bisa dipegang. Akan membantu Rasulullah SAW, memang dilakukan walaupun mati. Itulah kehebatannya salafus saleh yang mendirikan peradaban Islam ini. Pertama sahabat, tabi'in, tabi'in, utamanya adalah mereka itu wafa bil ahdi, benar-benar loyal dengan janji. Kalau sudah berjanji dengan Rasul, tidak ada mungkin. Itulah karakter insan Qur'ani, tanda iman, bahkan dikatakan tanda Adam, ayatu adamiyah, tanda manusia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa tandanya manusia? Bisa dipegang ucapannya. Kalau tidak bisa dipegang ucapannya, itu ada masalah. Tanda dari iman, tanda dari manusia, tanda ihsan. Bukan insan Qur'ani, orang yang berjanji tapi kemudian tidak ditepati. Tidak bisa dipegang walaupun bersumpah, tapi kita ragu ini akan dia kerjakan atau tidak. Terakhir, wasabirina fil ba'sa wad dharra wal hinal ba's. Insan Qur'ani itu adalah pribadi yang kokoh, sabar, sanggup menahan tantangan, menahan kesulitan, fil ba'sa sakit, dharra penderitaan, miskin, wa hinal ba's ya dahsyatnya perang. Itulah insan Qur'ani. Keadaan kan tidak selalunya aman, tentram, gemah ripah loh jinawi, tidak selalu begitu. Ya, seperti saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Dan itu memberikan contoh terbaik barangkali. Sabarnya mereka. Sudah berpuluh tahun kan, berpuluh tahun ya dalam penderitaan, dalam penjara. Kalau Gaza itu dalam penjara terbesar di dunia. Tapi mereka tetap eksis, mereka tetap survive. Yang kita lihat di sekarang dunia untuk melihat bagaimana anak-anak Palestina dalam suasana seperti itu bisa senyum, masih bisa ketawa, masih bisa bertengkar dengan tentara Israel. Ini tanah kami, katanya kan. Luar biasa nih bagaimana pendidikan keluarga saudara kita di Palestina terhadap anak-anaknya bisa membuat anak berani, punya rasa kemuliaan, ya, izzah, ya, harga dirinya, bisa tersenyum menghadapi kematiannya, luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu dibina di rumah-rumah tahfiz, di kataib. Karena mereka dibina dengan Al-Quran. Itulah insan Qur'ani yang bisa kita lihat contohnya ya di zaman sekarang. Itulah mungkin yang lebih sangat contoh yang paling tepat dalam kesabaran, kekokohan, ketangguhan
Jadi Bapak-bapak saudara rahimakumullah, ke akhir Allah menutup ulaikal ladzina shadaqu. Nah, itulah orang-orang yang benar-benar beriman, benar dalam keyakinannya kepada agamanya, benar dalam pernyataannya kepada syahadatnya, benar dalam amalnya. Benar-benar dia telah mewujudkan nilai-nilai Al-Quran di dalam dirinya. Wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang bertakwa. Kadang-kadang kita kan terlalu mudah nyebutkan ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan, di mana-mana. Insan-insan yang bertakwa. Untuk lebih detailnya bacalah surat Al-Baqarah ayat 177 ini, lalu kita tadaburi, kita hayati, lalu kita usahakan untuk mewujudkannya di dalam diri kita, membentuk pribadi kita dan suluk ya, sikap-sikap kita. Inilah Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, lagi insan-insan Qurani itu. Mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita wujudkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Demikian barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan tausiah subuh pada kita bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita amalkan dan kita ambil iktibarnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan bagi beliau hendaknya menjadi amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Kita doakan beliau selalu senantiasa sehat-sehat dalam menyiarkan Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Selanjutnya telah kita dengarkan sambutan dari pimpinan Universitas Negeri Padang. Dalam hal ini kita minta kepada Bapak Wakil Rektor 1, pada yang terhormat Bapak Dr. Rehnaldi M. Lid, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama sekali marilah kita dan henti-hentinya bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang sampai detik ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa hadir secara luring dan juga secara daring dalam rangka mengikuti kegiatan yang sudah rutin kita laksanakan setiap Jumat pagi, yaitu subuh mubarak. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz kita, Pak Dr. Haji Syafruddin Halimi, LCMA, yang sudah memberikan tausiah kepada kita bersama pada pagi hari ini.
Yang saya hormati Bapak Pimpinan Universitas, dan Ibu Pimpinan Fakultas, Pimpinan Departemen, Program Studi yang hadir baik secara luring maupun daring. Terus terutama sekali adik-adik kita, para mahasiswa yang pada hari ini hadir dari rata-rata dari Fakultas Teknik ya. Ya Pak Dekan ya. Jadi pada pagi hari ini Fakultas Teknik yang menjadi host untuk kegiatan subuh mubarak kita, dan alhamdulillah tingkat kehadiran lumayan ramai, dan ini menunjukkan bahwa aktivitas subuh mubarak yang kita laksanakan bisa kita semarakkan dengan baik. Ya. Di dalam beberapa minggu terakhir kehadiran dari adik mahasiswa kita ini cukup banyak. Ya. Kenapa? Karena memang dulu semasa sebelum COVID kita juga sudah melaksanakan secara luring ya, atau datang langsung ke masjid. Kemudian di masa COVID kita berpindah aktivitas kita subuh mubarak itu pada aktivitas yang sifatnya daring atau online, fully online. Nah, setelah COVID mereda, kita menggunakan cara terbaru yang sifatnya hybrid ya, hybrid. Ada yang datang langsung ke masjid kita, dan bagi yang tidak berkesempatan atau ada aktivitas lain yang tidak bisa datang langsung, bisa mengikutinya secara daring. Mudah-mudahan kegiatan ini kita laksanakan dan tetap berjalan untuk masa yang akan datang lebih semarak lagi. Harapannya memang tentu banyak dari kita yang bisa mengikuti kegiatan ini secara luring. Menarik apa yang disampaikan Pak Ustadz kita tadi, bahwa pada saat ini kita terutama ini untuk melihat bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan dalam rangka membentuk insan-insan yang Qur'ani. Tentu saja itu dilihat dari berbagai aktivitas yang bisa kita lakukan. Yang pertama sekali tadi Pak Ustadz mengatakan hal yang sangat penting sekali itu adalah bagaimana kita mendirikan sholat. Tidak hanya melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Melaksanakan sholat mungkin mudah kita lakukan, tapi mendirikan sholat itu butuh usaha, butuh waktu, ya. Kenapa? Karena tentu kita memahami apa yang kita baca, dan juga termasuk memahami makna dibalik dari apa yang kita baca. Di samping sholat, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan zakat atau sejenisnya. Dan banyak aktivitas-aktivitas lain yang bisa kita lakukan dalam membentuk insan-insan yang Qur'ani. Adik-adik semuanya, terutama bagi adik-adik mahasiswa kita yang masih sangat muda, dalam tahap haus akan ilmu-ilmu, maka tuntutlah ilmu itu tidak hanya ilmu-ilmu yang berkenaan dengan disiplin ilmunya masing-masing atau program studinya masing-masing, tapi ilmu agama itu juga merupakan hal yang sangat penting kita tuntut, kita dalami, sehingga harapannya nanti kita bisa mendapat tempat yang terbaik ya setelah kita kembali ke pangkuan Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu semuanya, pada minggu-minggu ini merupakan
minggu-minggu atau aktivitas perkuliahan kita yang sudah masuk, mungkin sebagian sudah masuk pada minggu-minggu pelaksanaan ujian tengah semester. Ya, mungkin ada yang sudah sampai pada minggu ujian tengah semester. Mungkin ada yang tertinggal 1 minggu atau 2 minggu. Tentu harapannya Bapak dan Ibu lengkapi aktivitas-aktivitas perkuliahannya, dan bagi anak kita, adik-adik mahasiswa kita, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi berbagai aktivitas atau berbagai ujian yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ujian tengah semester. Karena tentu saja ujian tengah semester ini merupakan juga salah satu syarat dari aktivitas perkuliahan kita di setiap semester. Ada yang mungkin ujian tengah semesternya memang dalam bentuk ujian yang langsung dilaksanakan di dalam kelas. Ada yang dalam bentuk ujian tengah semesternya adalah ujian yang dibawa pulang atau take home exam. Ada juga mungkin ujian tengah semester yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas yang diberikan. Tentu saja adik-adik semuanya bisa mengikuti dengan baik, dan harapannya tentu adik-adik bisa lulus dengan hasil yang baik nanti di akhir semester. Tidak ada kendala-kendala yang berarti. Nah, kalau sekarang ada kendala, selesaikan secepatnya. Terutama bagi adik-adik mahasiswa baru yang mungkin baru semester ini berpengalaman mengikuti berbagai aktivitas perkuliahan yang selama ini berbeda dengan apa yang dilakukan di SMA. Ya, sekali lagi atas nama pimpinan Universitas, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada host kita pada Jumat kali ini, yaitu Fakultas Teknik yang sudah menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan subuh mubarak kita dengan baik pada pagi hari ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor 1 yang telah memberikan sambutan dan arahan kepada kita bersama. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah subuh yang berbahagia. Demikianlah rangkaian acara subuh mubarakah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan wabil khusus untuk Al-Ustaz kita yang telah memberikan tausiah kepada Bapak Ibu pimpinan yang hadir baik secara luring maupun daring di Masjid Al-Azhar ini, pada Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu pimpinan departemen, kemudian kepada mahasiswa. Semoga ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lakukan sesi foto bersama. Kita undang Bapak, Ibu untuk maju ke depan. Terima kasih. Kemarin ayah pakai sapi sholat ya? Baju tuh bajunya Jogja. Ya. Sebelah depan tuh, belakang ubi-ubi. Mereka ibu. Jadi yang gue mundur dan gue.
Ini acara apa ini? Nah, nah, kameranya tolong perbaiki. Acaranya apa itu? Host, ya acara apa itu? Maaf Pak, ini subuh mubarak Pak. Izin lihat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.